Bilang bahwa HIV penyakit kutukan, tidak ada obatnya dan segala macam. Itu yang paling banyak adalah pada kelompok kita menyebutnya LSL, lelaki hubungan seks dengan laki-laki. Kalau mungkin teman-teman podcast Organisa atau teman-teman yang nonton podcastnya mungkin teman-teman homoseksual atau gay, itu yang paling banyak. Itu sekitar 40 orang atau 40 dari ya mungkin lebih dari 50% lah, mungkin 60% dari total kasus barunya itu adalah kelompok yang Kak Adi bilang tadi gitu. Banyak orang-orang yang melakukan hubungan risiko ini menganggap bahwa oh ini nggak berisiko nih, ini cuman sekali aja gitu. Biar tetap bisa menikah atau bagaimana, tapi tetap kita kasih tahu bahwa gimana caranya agar pasangannya ini yang negatif tidak tertular. Gitu. Entah gimana caranya, apakah pakai kondom lah atau minum obat. Nih, kita mendorong keterbukaan ya dari kedua pasangan yang mungkin beda status itu kalau ingin menikah, karena makin gampang untuk saling mengawasi gitu. Fase orang yang tanpa gejala yang dari waktu dia tertular, anggap aja hari ini tertular sampai 5-10 tahun tuh biasanya belum muncul gejala. Virus HIV hanya ada di 4 tempat cairan ya, teman-teman pendengar podcast. Yang pertama yang paling banyak seperti Kak Adi bilang tadi, di darah ya, itu yang paling banyak, Meninggal karena AIDS itu ya memang cukup ya, kondisinya ya memang seperti itu ya. Ya bisa teman-teman searching ya, seperti tengkorak, tulang sama kulit ya. Memang karena wasting syndrome, dia diare, dia sari-sari makanan yang nggak bisa diserap sama tubuhnya. Ya seperti itu, orang Bali bilang tinggal tulang sama kulitnya, memang seperti itu. Ibunya positif, sudah minum obat, kemudian bayinya lahir sesar. Ibunya kadang-kadang mendalam nih sama bayinya, aduh kasihan bayi saya nggak dikasih ASI. Dikasih lah ASI, bayinya ikut positif jadinya. Ya Sobat Hegan, selamat datang di podcast Heart of Ganesha, tempat ngobrol santai tapi berbobot. Kembali lagi bersama aku Andrea, selaku host kesayangan kalian. Oke Sobat Hegan, jadi di episode podcast kali ini kita akan membahas topik kesehatan lagi nih. Nah mungkin Sobat Hegan di rumah sudah mungkin gak asing lagi atau sudah sering nih mendapatkan edukasi tentang penyakit ini, yaitu tentang HIV dan AIDS. Nah di depan saya sudah ada narasumber yang mungkin sudah sering ya memberikan edukasi, dan kemudian kakak juga dari KPA Kak ya? Iya betul. Memang udah ya jurusan kakak ya untuk mengedukasi tentang HIV dan AIDS. Iya kebetulan jurusan kesehatan juga. Ya, oke pas nih Kak ya. Oke, sebelum kita masuk kakak boleh kenalan dulu nih ke Sobat Hegan di rumah supaya kenal dulu. Oke, Sobat podcast Heart of Ganesha, perkenalkan nama saya Iputu Adi Suryadi Putra SKM, biasanya dipanggil Kak Adi ya. Kalau KSR kayaknya Kak Adi ya, jadi sesuai gini ya biar tetap muda kelihatannya. Terus sekarang aktif bekerjanya sebenarnya di Dinas Kesehatan, kemudian tapi diperbantukan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar itu dari tahun 2015. Ya. Oke, jadi kan kita bakal bahas HIV dan AIDS nih Kak. Nah, saya tuh masih sering dengar dari masyarakat umum tuh katanya penyakit HIV ini tuh merupakan penyakit kutukan gitu. Atau penyakit yang memang nggak ada obatnya gitu Kak. Iya. Itu menurut kakak gimana sih? Iya, kalau ngomongin mungkin berapa puluh tahun yang lalu kali ya, 10 atau 20 tahun yang lalu itu masih kental sekali stigma bilang bahwa HIV penyakit kutukan, tidak ada obatnya dan segala macam. Tetapi sebenarnya HIV tersebut sebenarnya kalau ngomongin teori penularan sangat susah sekali menular. Jadi harus melewati beberapa prinsip, mungkin nanti saya jelaskan di belakang gitu. Kemudian orang-orang yang tertular virus HIV adalah memang orang-orang yang memang sudah melakukan risikonya gitu, sudah melakukan risiko antara lain kalau sekarang sih yang paling banyak itu melalui hubungan seksual yang berisiko, yang berkontak anti pasangan, itu yang paling banyak. Kemudian yang berikutnya yang paling banyak adalah jarum suntik narkoba ya teman-teman ya. Jadi itu yang paling banyak nomor 2. Yang berikutnya mungkin baru penularan yang lainnya. Salah satunya adalah dari bayi yang baru lahir dari ibu yang sudah positif HIV. Tapi itu sudah tidak banyak karena kita sudah ada program namanya pencegahan penularan dari ibu ke bayi atau PPIA. Jadi ibu yang positif HIV itu minum obat, kita berikan obat yang namanya ARV, kemudian agar bayi yang lahirnya nanti
yang tentu saja tidak bisa lewat partus spontan namanya atau lewat jalur normal, tapi harus dioperasi sesar. Nah itu kemungkinan besar bayi yang lahir lewat proses tersebut dari ibu yang positif HIV bisa menekan hampir di bawah 2%. Kemungkinan dia jadi sangat jauh sekali berkurang. Kalau umpamanya tidak ikut program bisa 45-50% kemungkinannya dari ibu menularkan lewat bayinya. Kalau umpamanya ikut program ini ya, jadi sekarang semua ibu hamil di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kota Denpasar saja, harus tes triple eliminasi namanya teman-teman ya. Itu tes HIV, yang kedua sifilis, yang ketiga hepatitis. Jadi tujuannya itu apa? Adalah untuk memutus mata rantai penularan dari ibu ke bayi. Jadi harusnya sudah dibuang jauh-jauh lah istilahnya. Penyakit HIV ini penyakit keturunan, apalagi penyakit kutukan yang tadi. Soalnya masih banyak nih dengar dibilang kayak gitu karena nggak ada obatnya, masih penyakit seumur hidup gitu. Oh jadi apa namanya tadi dibilang ibu misalnya ada ibu yang kena HIV itu masih mungkin kena ke anaknya itu udah mulai berkurang sekarang. Iya, mulai jauh sekali berkurang. Kalau dulu mungkin sebelum ada program ini mungkin masih cukup banyak ya, tapi sekarang karena sudah ada program ini ya untuk Kak Adi kan kebetulan juga mengelola kasus HIV. Jadi kita mengkolek kasus tiap bulan itu dari seluruh layanan di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi setiap bulan itu terutama di bulan Juli ya, itu kasusnya itu sekitar 75-80. Jadi untuk bayi baru lahir itu yang sudah lahir langsung positif HIV itu nggak ada. Yang paling banyak itu berdasarkan proporsi kasus baru itu ya teman-teman ya, itu yang paling banyak adalah pada kelompok kita menyebutnya LSL, lelaki hubungan seks dengan laki-laki. Kalau mungkin teman-teman podcast Ganesha atau teman-teman yang nonton podcastnya mungkin teman-teman homoseksual atau gay, itu yang paling banyak. Itu sekitar 40 orang atau 40 dari ya mungkin lebih dari 50% lah, mungkin 60% dari total kasus barunya itu adalah kelompok yang Kak Adi bilang tadi gitu. Bahaya sekali Kak ya. Ya seperti itu kondisinya. Kok bisa ya mereka mikirin yang kayak enaknya aja, mereka nggak kepikiran bahwa bakal terjangkit kena penyakit ini gitu Kak. Kita ngomongin yang paling banyak kan Kak Adi bilang tadi lewat hubungan seksual ya teman-teman. Ya memang secara dorongan seksual kan memang kebutuhan biologis yang pertama, tetapi banyak orang-orang yang melakukan hubungan risiko ini menganggap bahwa ini nggak berisiko nih, ini cuman sekali aja gitu. Ini masih banyak orang yang banyak orang berpikir gitu di luar sana melakukan risikonya sekali itu tidak akan tertular, padahal sudah bisa sebenarnya menularkan. Yang paling berisiko itu adalah sebenarnya ketika kita punya mindset seperti itu ya teman-teman pendengar atau mungkin yang menyaksikan podcast ini. Di luar sana meskipun kita hanya menganggap bahwa mungkin kita nyari dalam tanda kutip ya, sekarang kan gampang untuk mencari nggak harus ke tempatnya langsung ya, nyari pekerja seks, kita to the point aja ya bilang bahwa sekarang lewat online pun bisa. Lewat online aman nih, nggak usah ke tempat-tempat yang dibilang di sini berbahaya, di sini ada virus HIV-nya. Nggak seperti itu cara kita pola pikirnya kita. Bahkan sebenarnya orang-orang yang online tersebut, kelompok-kelompok yang berisiko itu kita menyebutnya populasi kunci ya teman-teman. Jadi kelompok yang lebih berisiko tertular HIV daripada kelompok yang lain. Itu sebenarnya adalah orang yang sama aja kita temui di tempat yang kalau di Denpasar kita nyebutnya lokasi. Di Denpasar nggak ada lokalisasi ya. Jadi ke lokasi tersebut, setelah mereka di lokasi tersebut pulang, mereka online kembali gitu. Jadi orangnya sama saja gitu, tidak ada bedanya. Mereka bisa mengaku sebagai siapa aja, ngaku saya sekolah, saya nggak gitu, padahal sebenarnya mereka adalah ya masyarakat awam mungkin nyebutnya PSK ya. Jadi WPS atau PSK yang memang ya sama aja orangnya, sama-sama berisiko aja gitu. Misalnya nih Kak Adi, kan ada orang satu yang memang nggak terjangkit penyakit ini. Mungkin kedua orang ini nggak terjangkit penyakit ini, tapi mereka melakukan hubungan seksual gitu, bisa nggak mereka terjangkit penyakit itu? Walaupun kedua-duanya ini sebelumnya nggak terjangkit gitu. Nggak terjangkit. Iya. Untuk menjustifikasi seorang tersebut
status HIV-nya, entah itu terjangkit atau bagaimana, harus dengan cara tes HIV. Ya, tes HIV masih merupakan tes yang digratiskan di seluruh layanan tes kesehatan. Ya, untuk kita kan di Denpasar sudah ada 11 puskesmas, kemudian rumah sakit milik pemerintah dan hampir sebagian besar rumah sakit swasta, itu jumlahnya 35 layanan tes HIV di Kota Denpasar, itu tes HIV-nya itu udah gratis ya. Cuman untuk yang di puskesmas dan beberapa tempat itu memang harus bayar loket. Ya, untuk di puskesmas itu bayarnya 25.000. Jadi satu-satunya cara untuk menentukan seorang tersebut benar-benar positif HIV atau negatif HIV ya harus dengan tes gitu. Jadi nggak hanya merasa bahwa saya nggak pernah melakukan risiko nih gitu. Kita kan nggak tahu bahwa mungkin kita punya pasangan sebelumnya atau mungkin kita pernah melakukan risikonya tapi kita lupa, itu bisa aja terjadi. Nah, sebenarnya kita dari pemerintah Kota Denpasar atau dari LSM ya terutama ingin mendorong sebenarnya untuk diadakannya tes HIV atau pada kelompok catin. Ini catin tuh calon pengantin adik-adik. Tapi belum ada sampai sekarang regulasi yang memayungi ya. Kalau kita kan catin itu pengantin itu di bawah MDA ya, Majelis Desa Adat gitulah pokoknya ya, bukan di bawah Kementerian Agama. Jadi belum ada regulasi atau gawe gitu. Tapi kita mendorong dari LSM, dari KPA itu kesadaran dari pasangan yang mau melanjutkan ke perkawinan untuk melakukan tes. Soalnya gitu. kan masih kadang-kadang yang sebelum orang nikah tuh masih kepikirannya kayak ngapain sih tes ini gitu. Iya, ngapain orang tes? Saya kan belum pernah atau cuman sama kamu aja gitu. Kita begini kita memandang pernyataan seperti itu ya, teman-teman. Meskipun apapun nanti hasilnya, contohnya anggap kedua-duanya negatif ya setelah tes, oke, aman ya. Kalau umpamanya salah satunya positif, kita dari KPA Kota Denpasar, LSM itu benar-benar mengembalikan kembali ke kedua belah pihak pasangannya ini, karena sampai sekarang hasil tes HIV, hasil tes kesehatan apapun ya teman-teman ya, baik itu kesehatan sakit jantung, sakit apapun itu adalah wajib dirahasiakan. Kerahasiaan pasien dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh undang-undang kesehatan. Kalau orang yang cerita, saya sakit ini kan orangnya yang bercerita, bukan dokternya atau bukan bidannya atau bukan rumah sakitnya yang buka status sakitnya. Kalau dia buka sendiri sih nggak masalah. Kalau HIV itu memang benar-benar hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan. Bahkan kalau seandainya ini calon istrinya, ini calon suaminya, calon istrinya namanya nggak mau buka status, jangan kasih tahu pasangan saya. Tenaga kesehatan di puskesmas, dokter nggak boleh bilang ke pasangannya. Gitu. Mungkin biar tetap bisa menikah atau bagaimana, tapi tetap kita kasih tahu bahwa gimana caranya agar pasangannya ini yang negatif tidak tertular. Gitu. Entah gimana caranya, apakah pakai kondom lah atau minum obat. Berarti kalau misalnya orang yang kayak gitu masih bisa punya anak nggak ya Kak ya? Iya. Ya ini mungkin langsung cerita case nyata aja mungkin ya teman-teman ya. Ya Kak Adi punya berapa orang kenalan sih dari berapa daerah di luar Denpasar kayaknya. Istrinya yang positif, kemudian suaminya yang negatif gitu. Ternyata astungkare ya keduanya ini mau terbuka. Tetap lanjut pernikahan seperti biasa, menikah kan ya, kemudian punya anak ya, ikut program yang tadi Kak Adi ceritain, ibunya minum obat, kemudian ibunya sebenarnya udah lama positif HIV, udah minum obat lama, kemudian ketemu nikah, ternyata terbuka dia dengan statusnya gitu, tapi mereka memang tidak terbuka dengan keluarga besar. Ya keluarga besar nggak masalah ya, kalau ketemu dengan si ibu ini kelihatan seperti orang yang sehat kok, sama seperti kita nih, seperti orang biasa gitu. Ketemu, kemudian anak pertama hamil lahir negatif, kemudian yang kedua juga seperti itu, nggak masalah gitu. Sudah dites hasilnya negatif dan suaminya sampai sekarang tetap negatif. Iya gitu. Yang penting intinya ini, kita mendorong keterbukaan ya dari kedua pasangan yang mungkin beda status itu kalau ingin menikah, karena makin gampang untuk saling mengawasi gitu, ngingetin minum obat, ngingetin untuk tetap berhubungan seksual yang aman agar tidak tertular begitu. Jadi kuncinya sebenarnya keterbukaan, meskipun mereka nggak terbuka dengan keluarga besar ya, kita kan nggak tahu pola pikir keluarga besar tuh mereka nanti kemana akhirnya nyeritain gitu. Yang penting di keluarga kecil intinya ini udah saling kondusif, udah saling tahu begitu sebenarnya.
mungkin ada gejala-gejalanya itu enggak sih Kak sebelum mereka melakukan tes itu kan pasti ada gejala kayak misalnya kayak demam atau nyeri di bagian alat kelamin atau apa gitu Kak, ada nggak gejala-gejalanya tuh? Oke. Sebenarnya kalau di banyak kasus yang bukan tangani ya sebenarnya kan layanan itu setiap 6 bulan tuh ada pertemuan ya, jadi nyeritain lah istilahnya ada kasus atau klien-klien baru. Sekarang memang cenderung lebih banyak orang yang datang tes itu sebelum ada gejalanya bahkan. Kalau dulu kan sudah muncul gejala AIDS jadi ya. Jadi kita anggap bahwa fase orang yang tanpa gejala yang dari waktu dia tertular, anggap aja hari ini tertular sampai 5-10 tahun tuh biasanya belum muncul gejala. Oh, belum gitu. muncul gejala kayak. Belum muncul gejala. Emang selama itu kayak tergantung dia umur berapa biasanya tertularnya. Kalau di usia yang masih muda, remaja gitu bisa sampai 8-9 tahun itu baru muncul gejala di usianya mungkin berapa begitu ya. Dan range umur itu ya nggak ada pikiran untuk tes ya biasanya gitu. Baru muncul gejala-gejala yang minor itu mungkin diare nggak sembuh-sembuh, baru mungkin nafsu makan jauh berkurang, kemudian batuk nggak sembuh-sembuh, kemudian baru akhirnya di beberapa kasus itu baru mikir, oh dulu kayaknya saya pernah melakukan risiko nih gitu, pernah ya nyuntik narkoba atau mungkin pernah melakukan hubungan seksual yang tidak aman atau nyari pekerja seks seperti itu, baru hanya kepikiran, baru nanya-nanya biasanya di mana tempat tes HIV, tes positif. Kadang-kadang nggak langsung mau minum obat. Kadang masa sih denial dulu lama sampai akhirnya mungkin berapa saat atau berapa bulan kemudian baru mungkin akhirnya mau minum obat. Ini biasa case umum ya teman-teman ya. Minum obat kan ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sehat biasanya lagi karena daya tahan tubuhnya kan naik lagi. Oh kayaknya saya udah sehat nih. Nggak lanjut minum obat. Nah putus minum obat ini sekian tahun kemudian muncul gejala lagi, balik lagi gitu. Nggak banyak sih seperti itu, tapi yang case seperti ini ada aja biasanya. Jadi itu memang setiap seumur hidup bisa dibilang minum obat. Iya minum obat seumur hidup. Kalau dulu gini model minum obatnya dulu 2 dosis, double dose gitu. Jadi sebelum ditemukannya obat ARV ini yang single dosis. Jadi dulu orang yang minum obat HIV itu pagi di jam 9 contohnya ya. Di jam 9 pagi minum obat kan 12 jam ya bener ya 12 jam 9 malam minum lagi 2 dosis. Tetapi sekarang karena sudah ditemukan obat yang lebih gampang itu single dosis. Nanti di awal-awal seorang yang sudah positif HIV ini dengan konselornya ya namanya konselor, bisa perawat, bisa nakes, bisa dokter, itu disepakati boleh pagi atau boleh malam, tergantung. Biasanya kalau orang milih pagi itu biasanya orang yang kerja malam. Oh saya kerja malam nih dok, atau mungkin mbak perawat saya maunya pagi aja biar malam nggak ada efek-efeknya. Karena di awal biasanya ada efeknya gitu ya kayak obatnya. Ada efeknya, ada yang enggak. Oh tergantung orangnya berarti ya. Karena biasanya kalau di seminggu awal tuh diobservasi biasanya. Kalau memang ada efeknya bisa ganti obat. Kalau memang keras gininya dampaknya bisa diatur jam minumnya. Tergantung mungkin kalau punya kerja pagi minum obat itu anggap aja mungkin contoh si A. Oh saya ngantuk nih, saya lemes. Oh, ganti nih ke malam boleh gitu. Itu diomongin aja gimana enaknya dari klien, gimana enaknya agar nggak putus minum obat gitu sih. HIV ini kan memang menural. Itu tuh dari cairan kan kayak kalau misalnya dari ingus atau batuk tuh bisa nggak sih? Virus HIV hanya ada di 4 tempat cairan ya teman-teman pendengar podcast. Yang pertama yang paling banyak seperti Kak Adi bilang tadi di darah ya, itu yang paling banyak. Kenapa paling banyak ya karena memang ya itu cairan tubuh yang paling banyak di tubuh kita kan ya itu. Terus yang kedua darah juga digunakan sebagai zat yang diambil atau cairan tubuh yang diambil untuk tes HIV biasanya. Yang kedua pada laki-laki itu di cairan sperma, bukan di sel sperma ya, di cairan spermanya. Kalau di sel sperma kan yang seperti kecebong itu nggak ada virus HIV-nya gitu. Kalau perempuan di cairan vagina, yang keempat di ASI atau air susu ibu. Nyambung ke case yang Kak Adi cerita sebelumnya, pada ibu positif HIV yang punya anak
itu tidak diperbolehkan apa istilahnya ya, bukan prinsip ya, apa namanya, SOP yang masih kita pegang dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan KPA, bahwa lebih baik ASI ini diganti gitu. Kalau di luar negeri beberapa mungkin di negara-negara yang sudah maju sudah diperbolehkan, tapi asal dengan catatan bahwa ibu ini sudah virus dalam darahnya sudah undetectable atau tidak terdeteksi gitu. Tapi itu perlu terapi yang mungkin konsisten 6 bulan atau setahun, perlu dites rutin gitu. Jadi memang kalau udah punya anak itu non ASI berarti nggak ya dari diganti, kecil gitu ya diganti jadi susu formula susu gitu. Formula seperti itu. Gitu ya di Bali, di Indonesia ya Kak dibilang ya. Kalau di luar negeri mungkin ada. Cuman memang begini, kalau ASI ini mungkin karena memang ada virusnya. Kalau umpamanya bayi kan mukosa gininya masih gampang mungkin luka atau ususnya masih gampang luka, itu mungkin ditakutin seperti itu ya gitu. Jadi masuknya lewat usus, masuknya lewat mungkin luka yang kecil di bagian kerongkongan atau tenggorokan gitu. Tapi di regulasi yang kita pakai di Indonesia, di Bali lebih baik tidak gitu. Ya? Oh berarti dari misal penularan HIV ini nggak bisa dari ingus atau batuk tuh? Oh ya, nyambung yang tadi. Kalau cairan tubuh yang lain itu nggak bisa. Keringat, air mata, air ingus, air ludah. Nggak berarti ya Kak ya? Nggak bisa. Kenapa gitu? Ya karena memang jumlah virusnya nggak cukup gitu dari cairan tubuh yang lain. Jadi nyambung ke kegiatan kontak sosial, bersalaman, satu kantor. Kadi sering di kegiatan-kegiatan ya, kalau teman-teman tahu itu sering kegiatan pertemuan dengan LSM ya, satu ruangan dengan orang-orang yang memang positif HIV begitu. Karena orang-orang yang pekerjaannya mendamping atau mencari orang yang mau tes adalah orang yang sudah HIV duluan, yang mereka memang sudah pernah mengalami susahnya terapi, pernah mengalami duluan masalah stigma dan diskriminasi, sehingga kalau mereka mendampingi orang yang sudah positif atau positif HIV baru, mereka tahu caranya dan mereka tahu triknya bagaimana gitu. Oke, berhubungan sama stigma nih Kak. Ya. Masih banyak orang-orang yang berpikiran masih banyak yang kayak kita ketemu nih, misalnya kita ketemu sama orang yang sudah terjangkit HIV. Kebanyakan orang masih mikir tuh gak mau deket-deket, kayak setidaknya salaman tangan aja tuh masih gak mau gitu. Yeah. Karena nganggapnya udah deket-deket aja tuh udah ketular gitu. Masih ada banyak kepikiran stigma orang yang kayak gitu. Nah, cara Kakak ngedukasi ke teman-teman nih Sobat Hegan di rumah bahwa stigma itu tuh nggak benar gitu Kak. Iya, salah satu program yang Dinas Kesehatan dan KPA lakuin itu adalah yang jadi sebuah terobosan yang dulu ya, juga Kak Adi juga dulu ketika pertama kali di KPA juga ngerasa bahwa hal ini sangat luar biasa. Itu adalah ngundang testimoni ya teman-teman ya. Jadi testimoni orang yang positif HIV yang sudah bisa cerita success story, gimana dia dulu di stigma sama keluarganya, gimana dia mengalami pengucilan, gimana dia struggle, kemudian suaminya meninggal, kemudian sebagai single parent dengan single mother ya untuk anak-anaknya. Itu jadi salah satu cara untuk menggugah. Biasanya kita undang di kegiatan-kegiatan penyuluhan. Cuman sekarang memang kegiatan penyuluhan sudah nggak begitu banyak lagi gitu ya. Jadi kendalanya di sana. Kemudian sebenarnya kalau kita berkegiatan dimanapun, mau kuliah, mau bekerja, kita nggak usah memusingkan tentang ini rekan saya apa positif HIV atau enggak, dia sudah melakukan risiko, kayaknya dia positif gitu. Ya itu adalah hal yang dibuang jauh-jauh gitu. Yang penting dia nggak melakukan risikonya aja, itu sudah sangat bagus gitu, nggak usah kita pikirin istilahnya. Karena orang yang positif HIV ya hanya bisa menularkan hanya lewat perilakunya aja, perilaku yang berisiko tadi gitu, nggak akan menularkan lewat kontak sosial. Kita perlu amini itu ya. Memang kadang-kadang masyarakat masih menganggap nggak bisa menular dengan kontak seperti itu. Kadang-kadang memang di beberapa kasus ya, tapi nggak di Denpasar ya, di luar Denpasar. Mungkin karena kondisi orangnya ketika meninggal ya, jenazahnya ini orang yang dalam kondisi meninggal karena AIDS ya, bukan meninggal karena HIV ya, meninggal karena AIDS itu ya memang cukup
Iya kondisinya ya memang seperti itu ya. Yang bisa teman-teman searching ya seperti tengkorak, tulang sama kulit ya. Memang karena wasting syndrome, dia diare, dia sari-sari makanan yang nggak bisa diserap sama tubuhnya. Ya seperti itu, orang Bali bilang tinggal tulang sama kulitnya. Memang seperti itu. Jadi kenapa kita dorong masyarakat bahwa ini meninggalnya bukan karena HIV, karena AIDS-nya, penyakit penyertanya yang membuat dia meninggal. Jadi ketika nanti penanganan jenazah, apabila lebih baik sebaiknya itu menggunakan handscoon atau sarung tangan gitu. Di beberapa banjar ya, dari perlu ketahui ya di kota Denpasar itu sudah membuat awig-awig untuk orang yang dimandikan. Kalau kita orang Bali kan ada nyiramang seperti itu ya teman-teman ya. Itu wajib meninggal karena apapun wajib menggunakan handscoon. Kenapa? Agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi. Oh, lain nganggon handscoon kayaknya orang meninggal karena HIV, biar nggak seperti itu. Jadi dipukul rata semua. Meninggal karena apapun wajib pakai handscoon gitu sih sebenarnya. Dan berikutnya memang kita karena KPI-nya ya karena kena imbas efisiensi seperti itu ya. Kita mendorong desa dengan dana desanya yang cukup banyak untuk mengedukasi, untuk mengalokasikan dana penyuluhan HIV, bisa digandengkan dengan narkoba atau apapun itu di dana desanya ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya di Banjarnya di sini teman-teman terutama yang mendengarkan ini di Kota Denpasar, kalau Banjarnya belum penyuluhan HIV bisa ngomong nih, bisa nuntut minta ke kantor desanya, boleh biar diadakan begitu, dia nanti KPA-nya yang ngisi itu boleh. Kita undang testimoni juga boleh begitu ya. Kita inginnya seperti itu. Desa yang memang sebagai salah satu garda terdepan harusnya tahu dan memetakan di desanya ini sudah pernah teredukasi apa belum gitu. Kalau kita sih memang punya datanya, tapi data yang cukup lama. Yang punya data, oh kayaknya di desa saya banyak warga yang beresiko nih gitu di Banjar nih gitu. Kayaknya perlu edukasi gitu. Jadi memang penting gitu, edukasi itu kan. Iya, edukasi itu penting. Memang kadang-kadang nggak kita perlu sekarang ya teman-teman. Kelak kemudian hari, oh dulu kayaknya pernah penyuluhan HIV itu kayak gini loh, nggak menular lewat ini loh gitu. Memang penyuluhan itu tidak seperti makan cabai ya teman-teman. Sekarang makan sekarang pedesnya gitu. Mungkin sekarang dikasih penyuluhan 10, mungkin nyangkutnya 5 atau 6. Nah ini bekal 5 atau 6 ini nanti mungkin akan dipakai di saat nanti teman-teman menghadapi situasi yang ada hubungannya dengan mungkin perilaku yang berisiko, ingin menikah kah, atau mungkin nanti punya anak yang mungkin mau remaja atau apa, harus seperti ini nih gitu, biar nggak tertular atau bagaimana. Di situ sih kuncinya sebenarnya. Juga menghilangkan stigma yang nggak benar gitu kayak dari edukasi itu. Iya betul. Menurut kakak HIV ini itu berarti nggak termasuk penyakit genetik kak ya? Oke, kalau turunan gitu ya. Kalau penyakit genetik, kalau mungkin dianggap keturunan itu maksudnya ibu positif HIV lahir gini ya. Gitu. Tapi setelah muncul program pencegahan dari ibu ke bayi atau prevention, kita Inggrisnya itu prevention mother to child transmission ya atau PMTCT, itu bisa dicegah gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk mbak ibu-ibu yang positif ngelahirin gini gitu. Berarti nggak termasuk masuk ya, masih bisa disembuhkan gitu kayak berarti. Ada obatnya gitu, tapi untuk sembuh dalam artian virusnya udah nggak ada lagi dalam tubuhnya itu memang nggak bisa gitu. Tapi misalnya kalau ibunya ini udah kena HIV nih, setelah anaknya lahir itu kan anaknya bisa dibilang negatif nih, tapi tetap nggak sih anaknya tuh bakal terus diawasin gitu kak sama gini kesehatan? Anak yang lahir dari ibu positif itu diawasi sampai umur 3 sampai 6 bulan biasanya. Kalau di bawah 3 bulan tuh dia bisa belum dicek. Kan seperti yang Kak Adi bilang di awal bahwa untuk memastikan seorang termasuk bayi ini benar-benar negatif itu dengan cara apa? Dites HIV-nya. Jadi bayi yang baru lahir tuh baru bisa dites HIV kalau nggak salah 2 atau 3 bulan ya usianya. Jadi harus nunggu itu gitu. Jadi memang ada harap-harap cemas ya di range 0 sampai 3 bulan itu. Jadi yang penting sih ibunya sudah minum obat ARV, kemudian melahirkan lewat sesar, kemudian berkomunikasi dengan petugasnya. Bayi yang lahir ini tidak dikasih ASI gitu. Memang kadang-kadang beberapa begini case-nya, tapi nggak banyak ya. Ibunya positif, sudah minum obat, kemudian bayinya lahir sesar. Ibunya kadang-kadang mendalam nih sama bayinya, aduh kasihan bayi saya nggak dikasih ASI.
dikasih lah ASI, bayinya ikut positif jadinya, ada beberapa tapi nggak banyak. Tapi kalau maunya dia tetap ajak ikut saran dari petugas kesehatan, nggak kasih ASI, harusnya sih di 2 atau di umur 3 bulan baru boleh diambil darahnya kan ya. Baru untuk dites HIV-nya harusnya negatif. Oke, masuk ke cara mengedukasi lagi nih Kak. Ya. Kan masih banyak orang yang mungkin mau menikah gitu kan nggak banyak orang tuh mau melakukan tes gitu kan Kak ya. Gimana sih cara Kakak ngedukasi ke teman-teman di rumah sebagai di rumah tuh bahwa tes ini tuh nggak ada salahnya gitu kalau kita melakukan tes itu tuh sebelum menikah gitu. Iya. Mungkin yang paling gampang untuk kita ngerasa bahwa kita perlu tes ini, yang pertama nanti ketika si A umpamanya nih, mau itu laki perempuan mau tes, ketika datang ke puskesmas sama petugas konselornya itu pasti akan ditanya, nggak ujuk-ujuk diambil darahnya untuk dites, itu enggak, ditanya. Di konseling dulu, pra-konseling namanya ya. Adik atau mungkin teman-teman remaja atau mungkin yang mau menikah ini pernah melakukan risikonya nggak atau belum gitu. Ditanya. Oh, saya pernah melakukan risiko, mungkin pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan atau mungkin dengan dulu mungkin sebelum menikah pernah dengan pasangan sebelumnya atau sekarang mau menikah. Intinya pernah melakukan risiko ya gitu dengan siapapun, termasuk yang paling lumrah atau paling banyak kan ya hubungan seksual yang berisiko kan ya, yang bukan dengan pasangan bukan pasangan tetapnya kita anggap ya. Itu sebenarnya itu sudah jadi warning dan aware awal untuk seorang itu sebaiknya untuk tes HIV gitu, apapun hasilnya nanti. Kalau negatif jangan lanjutin, jangan lakukan risikonya lagi gitu. Pasti dikasih tahu seperti itu dengan petugas kesehatan gitu. Kalau umpamanya menikah ada 2 pasangan nih datang ya, sebenarnya dari data yang kita lihat yang paling banyak tes itu sebenarnya dari kelompok ibu hamil sih teman-teman ya gitu. Dari kelompok remaja nggak begitu banyak. Cuman kadang-kadang orang yang terjaring ketika istrinya ini positif, biasanya suaminya juga akan lewat ibunya ini untuk diinfokan untuk tes biasanya. Mau ngetes pasangannya begitu. Banyak yang memang enggak mau. Tapi banyak kan ada salahnya kan kita tes gitu kan, belum tentu kita kalau kita nggak melakukan itu kan nggak tentu positif gitu kan. Begitu. Cuman beberapa mungkin ada layanan kesehatan yang mau menerima untuk tes. Pokoknya si A nih bilang, saya nggak pernah melakukan risiko, saya mau tes. Petugasnya akan bingung. Benar, petugasnya di sana akan bingung menulis di informnya adik-adik nama, kan ada nama, NIP, segala macam ya, alamat, data, risikonya. Itu akan ditulis karena masuk di data adik-adik. Risikonya apa mungkin heteroseksual, hetero kan artinya tertarik dengan lawan jenis, semuanya si A nih punya pacar cowok nih cowok, kemudian punya pacar pernah melakukan hubungan seksual, kan risikonya udah jelas nih hubungan seksual gitu. Itu sih benarnya. Jadi petugas nih akan lebih gampang sebenarnya untuk melanjutkan dari konseling ke tes itu apabila yang datang ini sudah pernah melakukan risiko gitu. Kalau ada adik tidak pernah melakukan risiko, tidak pernah hubungan seksual, tidak menggunakan narkoba, tidak melakukan apa ya seperti itulah, atau risikonya tidak pernah, ya sebaiknya ya jangan tes sebenarnya gitu sih. Jangan tes kecuali memang sudah pernah melakukan hubungan seksual, ya sebaiknya sebenarnya. Oke, Kakak kan mungkin udah lama nih ngadepin mungkin udah sering ketemu sama orang-orang yang terjangkit HIV nih Kak. Mungkin Kakak pernah nggak sih ketemu orang-orang random atau tingkahnya yang mungkin yang lucu menurut Kakak, yang aneh gitu? Pasti kan orang-orang tuh ada aja tingkahnya gitu. Oh, yang ada beberapa sih. Yang case paling inget ke Adi tuh yang nanya di medsos sih. Di KPA kan ada di website tuh naruh hotline WhatsApp gitu ya. Ya memang nggak 24 jam kan, adminnya perlu tidur juga. Jadi ada nomor nih yang Kak Adi tahu kok nomornya ini. Dia selalu denial tes HIV. Dia bilang sudah tes HIV di Badung nih, Rumah Sakit Kapal Badung. Tesnya udah keluar nih negatif, positif. Negatif apa positif ya? Negatif ternyata. Kalau itu dia bilang. Dia nanya, saya sebaiknya gimana? Jadi kan tinggal jawab sama adminnya, jangan melakukan risikonya lagi gitu.
Ternyata dia nanya lagi, dia tes ke tempat lain, hasilnya negatif. Dia tuh seperti orang yang kayak modelnya gimana ya, nggak stabil gitu psikologisnya gitu. Dia masih dia ngerasa dia nggak percaya dengan hasil dia, belum puas, nggak percaya bahwa hasilnya dia tuh negatif. Padahal sebenarnya kalau negatif kan seneng kayak saya negatif nih, saya ngalokkan risikonya harusnya kan gitu. Dia nggak, dia tes di hampir berapa puskesmas itu, sempat diomongin juga dan akhirnya ditolak gitu. Akhirnya nggak dikasih tes lagi karena dia udah terlalu sering tes gini, dan hasilnya karena apa? Karena alatnya mau di puskesmas di sini Sanglah, mau di Badung, Gianyar, semua alat tesnya sama gitu, nggak ada yang beda. Sama konselingnya mungkin. Saya nggak tahu, mungkin dia pengen seneng ngobrol sama konselornya kayak mungkin ya gitu. Iya, itu case salah satunya. Yang case berikutnya apa ya, mungkin bukan HIV-nya sih, lebih ke IMS-nya kayaknya ya, infeksi menular seksualnya. Jadi Kak Adi sempat dibikin kegiatan ya di sekolah, pelatihan ke siswa nih di salah satu sekolah swasta di Denpasar, SMA gitu. Sudah selesai nih kegiatannya, sudah pulang, sudah foto bersama, Kak Adi balik kantor. Ada beberapa siswa yang datang ke kantor nanya, Kak, di mana tempat tes IMS? Siswa nih Kak. Siswa, bukan mahasiswa ya, siswa ya. Nanya langsung, ya shock sedikit ya. Saya juga shock nih, masih siswa. Ya kayak ini nih, saya ya maksudnya nggak nyaman nih gininya, alat kelaminnya, penisnya gitu. Ya Kak Adi bilang nih, nyamannya kemana gitu. Puskesmas mau nggak, ini kontaknya, janjian. Gak bisa nih Kak, takut ini. Oh ya, tak kasih di yayasan, ada di Densel ya, di Yayasan Ketip Raja Klinik WM Medika namanya. Ya coba di sana, itu sampai sore kok, akhirnya ke sana. Untungnya hasilnya negatif ya, untungnya. Berarti kayaknya kalau dia udah ada kepikiran kayak gitu, berarti dia mungkin ya, udah melakukan udah hampir pasti gitu. Sudah pernah melakukan risikonya, mungkin sama pasangannya. Kak Adi nggak tahu ya. Yang untungnya hasil IMS-nya negatif. Ya HIV-nya negatif gitu. Ya sedikit shock aja, belum selewat sehari. Belum lewat malam aja belum dateng anaknya gitu. Mungkin dikasih tahu oleh temennya, nggak jadi peserta waktu itu. Mungkin temennya dikasih tahu, kamu gini nih, coba nih. Tanya diajaklah ke KPA. Masih siswa loh. Masih siswa. Iya, betul. Itulah perlu masih pengawasan orang tua ya Kak, masih perlunya edukasi ke siswa. Iya gitu. Sebenarnya gitu, tes HIV, tes apapun sebenarnya kalau belum 17 tahun kan belum punya ya KTP. Ya harus kalau kita nyebutnya kalau nggak nyaman rasanya diantar orang tua ya, takut dihakimi orang tua gitu. Tapi ada orang tua, ada banyak yang udah open minded begitu. Ya perlu mungkin ngajak teman atau mungkin saudara yang bisa dipercaya untuk memperwalikan, maksudnya didampingi gitu ya. Wali kan mendampingi gitu. Ya, takutnya nanti hasil tesnya positif, mau MS, HIV, ya secara psikologis remaja kan. Tapi waktu ini dia sendiri ya? Sama temennya. Sama temennya. Untungnya sama temennya. Saya udah kasih tahu, kamu kalau tes sendiri kamu akan ditolak. Ajak temenmu misalnya kalau tes itu emang harus ngajak temen gitu kan? Iya, kalau mahasiswa kan udah di atas 17 tahun ya. Ini kayaknya masih di bawah 17 tahun. Ya harus ada didampingi. Aduh, oh my God. Biar selamat dia gitu. Kita juga nggak melanggar undang-undang kesehatan gitu. Itu sih. Mungkin kakak mau ada disampaikan lagi ke Sobat Hegan? Pesan-pesan buat Sobat Hegan yang masih remaja. Mudah-mudahan ya. Buat pesan-pesan buat teman-teman pendengar podcast Heart of Ganesha, sebenarnya yang pertama ya, virus HIV tidak segampang itu menular, harus melewati 4 prinsip. Namanya itu exit ya, virusnya itu harus keluar lewat luka yang terbuka, virusnya harus cukup hanya ada di 4 cairan tubuh tadi. Virusnya harus bertahan hidup. Virus HIV yang gampang adalah jenis virus yang gampang mati ya teman-teman ya. Kena air, kena disinfektan, kena cairan bersih itu akan mati. Kemudian yang terakhir harus
ada luka yang terbuka juga. Jadi luka yang terbuka ketemu luka yang terbuka baru bisa tertular. Jadi nggak segampang itu menular. Kemudian yang berikutnya virus HIV ya gampang dicegah sebenarnya. Jadi sesuai yang sering teman-teman dapat materi ya di KSPAN atau dimanapun, ABCDE-nya untuk selalu diingat. Yang belum menikah, abstinence. Yang belum menikah itu siapa aja? Pelajar yang masih remaja ya, berpelajar, siswa SMP, SMA, yang kuliah terutama itu abstinen, tidak melakukan hubungan seksual, titik. Mau sudah punya pacar, mau jomblo, itu titik tidak boleh ya. Kalau umpamanya memang sudah dengan pasangannya, harus yang B, be faithful, saling setia dengan satu pasangan. Mau yang sudah punya pasangan tetap, mau punya sudah menikah pun saling setia dengan satu pasangan. Berikutnya yang C, yaitu kondom. Ini akan di-ban kan. Jadi harus kita ngomongin kondom itu di Bali, untungnya kita tinggal di sini yang daerah pariwisata ya, yang akses mendapatkannya itu gampang. Kalau ada adik punya di luar Bali, silakan searching aja di Makassar, di Jawa, di razia begitu. Ada adik. Tapi kan kalau di itu kan masih ada yang jualan. Masih gitu. Silakan kalian gimana menggunakan cara apapun untuk mengaksesnya. Mau kalian malu, kalian pakai baju astronot silakan, mau pakai baju labubu yang itu kalian pinjam di lampu merah, kalian beli kondom boleh, terserah. Yang penting kalian pakai itu ketika melakukan hubungan seksual yang berisiko. Bukan hanya mencegah IMS dan HIV ya, pendengar ya, mencegah penyakit-penyakit yang lain termasuk kehamilan tidak diinginkan gitu. Kalian belum sustain secara ekonomi, belum bekerja, pasangan kalian hamil, punya anak, kalian mau kasih makan apa begitu. Karena masih mungkin kasus-kasus sekarang tuh masih banyak. Iya, banyak masih kasus KTD, kehamilan tidak diinginkan di kelompok usia anak. Anak tidak boleh menikah, jadi harus ada ngurusin ke pengadilan lah, panjang itu pokoknya, ribet gitu. Jadi putus sekolah lah, kuliah nggak lanjut atau bagaimana, jadi itu akan masalah yang lain ya. Kemudian setelah yang C, yang D, jangan menggunakan narkoba jenis apapun, terutama narkoba suntik ya. Silakan kalian punya hobi positif, lakukan hobinya apapun, mau jadi pelari culture, mau ikut olahraga, mau main game segala macam, yang penting positif, tidak merugikan orang lain. Yang terakhir edukasi, cari informasi yang banyak dan benar dari platform atau sumber yang terpercaya. Itu sih. Oke, jadi itu dia Sobat Hegan, sharing-sharing ilmu tentang HIV dan AIDS dari kakaknya. Semoga di episode terakhir ini bermanfaat ya bagi Sobat Hegan di rumah, dan bisa mengedukasi Sobat Hegan di rumah bahwa HIV itu tidak semudah itu menularnya. Oke Sobat Hegan di rumah, jadi aku juga mau pamitan nih sama Sobat Hegan di rumah, karena kebetulan ini merupakan episode terakhir aku sebagai host, karena kepengurusan aku di UKM KSR ini sudah berakhir. Nah, jadi mungkin di episode-episode berikutnya itu bakal dilanjutkan sama kepengurusan selanjutnya. Oke, untuk Sobat Hegan yang nggak mau ketinggalan di episode-episode kita selanjutnya, atau mungkin nggak sabar nih untuk menunggu host berikutnya yang bakal gantiin aku, mungkin Sobat Hegan bisa follow sosial media kita di bawah ini. Oke, segitu saja ya Sobat Hegan di rumah. Sampai jumpa.